Halo teman-teman, saya Hendra dari Ruang Tesla. Kali ini saya akan mereview tang ampere Aneng PN128. Kita mulai dari boxnya. Dari bentuk dan modelnya hampir sama dengan box-box yang lain pada umumnya. Namun ketika dilihat dari tampilan depan, tang ampere ini sedang menunjukkan banyak fitur. Apakah fitur-fitur ini hanya sekedar gimmick? Mari kita buka boxnya. Saat dibuka, kita sudah mendapatkan sebuah tas pelindung. Kemudian ada tang ampernya. Di dalamnya masih ada buku panduan spesifikasi. Kemudian ada kabel prop suhu. Dan terakhir ada kabel prop jarum penunjuk. Untuk tas pelindung ini cukup membantu, selain melindungi tang ampernya dari gesekan benda, juga bisa menyimpan kabel prop yang pasti alat ukurnya tetap rapi dan aman. Lalu untuk kabel prop suhunya memiliki panjang 90 cm dan kabel prop jarum penunjuknya memiliki panjang 1 meter. Serta sudah dilengkapi penutupnya di input maupun di output. Selanjutnya dimensi tang ampernya sendiri memiliki panjang 209 mm, lebarnya 72,9 mm, dan ketebalannya 33 mm. Dengan bobot berat 133,3 gram. Agak besar tapi ringan di tangan. Untuk desainnya cukup menarik, berbagai fungsi tombol sudah tertata rapi dan terlihat jelas, begitu juga dengan selektor switchnya. Sepintas tang ampere ini terlihat canggih, namun ada hal yang saya kurang suka. Ini desainnya finishingnya kurang rapi, masih terlihat garis sambungan dan body covernya ini seperti harga puluhan atau ratusan ribu. Ini bodinya ringkih, saya nggak tahu lagi harus bilang gimana, tapi mohon maaf untuk desainnya terlihat murahan. Selain itu stiker pada range-nya terlihat kurang premium, nampak pecah. Lagi pula ini menurut saya, bagaimana menurut teman-teman? Coba komen di bawah. Oke, balik lagi untuk sumber daya tang ampere ini menggunakan 3 buah baterai A3. Lalu untuk dalaman mesinnya tidak ada pengaman skring tambahan dan trimpot kalibrasi. Next, spesifikasi akurasinya teman-teman bisa pause video ini. Dan sekarang yang kita tunggu-tunggu cara penggunaannya. Kita mulai dari V, garis bergelombang dan garis horizontal. Itu artinya tang ampere ini dapat mengukur tegangan arus bolak-balik dan arus searah. Untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cek di video. Jika di display menunjukkan tanda minus, bisa dipastikan cara pengukuran terbalik. Jadi teman-teman harus mengubah cara pengukurannya. Berikutnya ada 4 simbol dalam satu range. Itu artinya dalam posisi tersebut dapat mengukur tahanan, dioda, kapasitor, dan fitur buzzer. Untuk cara pengecekannya teman-teman bisa cek di video. Untuk perubahan mode pengukuran, teman-teman cukup menekan tombol select.
Lalu untuk buzzernya, saya rasa di unit yang saya pegang ini suaranya kurang kuat. Untuk perbandingannya teman-teman bisa cek di video. Selanjutnya ada lambang C dan F. Itu artinya dalam posisi berikut dapat mengukur suhu. Untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cek di video. Untuk mengubah mode Fahrenheit ke Celsius, teman-teman cukup menekan tombol select. Next, di atasnya ada simbol HZ, itu berarti dalam posisi tersebut dapat mengukur frekuensi. Untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cek di video. Berikutnya ada simbol A, garis bergelombang dan garis horizontal. Itu artinya dapat mengukur arus DC dan arus AC. Untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cek di video. Untuk cara pengukuran arus DC hanya bisa dilakukan dengan tang ampere ya guys, tidak bisa menggunakan jarum penunjuk. Dan terakhir ada NCF. NCF ini berfungsi untuk pengecekan kabel berarus. Sensornya terdapat pada ujung tang ampere ini yang bertulis NCF. Untuk cara pengecekannya teman-teman bisa cek di video. Nah, itu tadi adalah berbagai fitur dari selector switch. Dan di bawahnya ini banyak tombol yang setiap tombolnya itu ada fungsinya. Rel Cell. Tombol ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, select. Tombol select ini berfungsi untuk mengubah mode pengukuran. Sementara rel itu artinya delta rel, mengukur jarak pengukuran pertama dan kedua. Untuk cara pengukurannya teman-teman bisa cek di video. Berikutnya ada tombol BLH. Tombol ini juga memiliki dua fungsi juga. Yang pertama, jika ditekan cepat akan mengunci hasil pengukuran dengan munculnya simbol H atau hold.
Namun ketika ditekan lama, lampu backlight akan hidup. Untuk lampu backlightnya warna biru ya teman-teman. Agak unik ya. Walaupun begitu bisa membantu kita dalam melihat hasil pengukuran dalam kondisi gelap. Lanjut di sebelahnya ada tombol run, yang artinya jika ditekan berfungsi untuk mengaktifkan lampu senter. Untuk senternya menurut saya nggak begitu terang tapi cukup membantu. Tapi yang bikin saya nggak habis pikir kenapa posisinya ditempatkan menghadap klaim meter. Jadi cahayanya cuma ada separuh. Dan terakhir ada fitur min max. Fitur ini menurut saya sangat berguna sekali buat teman-teman yang saat melakukan pengukuran arus maksimal dan minimal. Teman-teman cukup menekan tombolnya akan otomatis terukur sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang pasti ada simbol min dan maxnya. Oh iya teman-teman, tang ampere ini sudah otomatis mematikan daya apabila teman-teman lupa mengubah ke posisi off. Jadi dapat menghemat daya baterai. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan kembali, untuk melakukan pengukuran pastikan posisi selector switch-nya berada pada posisi yang benar. Jika tidak akan berisiko membuat rusaknya tang ampere ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya sudah saya rangkum di sini. Teman-teman silakan pause video ini. Lalu untuk harganya sendiri bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian.